Terima kasih Anda masih bersama kami di Dua Arah. Saya akan langsung menuju ke Tegal bersama Wali Kota Tegal, Pak Dedi yang sudah bergabung. Pak Dedi, tadi ada pembatasan akses keluar masuk bagi orang asing ke Kota Tegal. Tapi di Kota Tegal sendiri apakah sudah ada mitigasi? Artinya penyiapan puskesmas, rumah sakit rujukan, tenaga medis, APD? Ya, baik. Di Kota Tegal ini tentunya ketika kita menetapkan isolasi terbatas, kita sudah mempersiapkan ya. Yang pertama itu ruang isolasi di Kota Tegal kita ada 21 ruangan. Untuk termogan ini ada 54. Untuk tenaga medis dan paramedis jumlahnya keseluruhannya ini ada 1.000. Untuk APD ini ada 7.000 dan juga disinfektan chamber ini ada 30. Ya. Ini disiapkan oleh Kota Tegal sampai untuk berapa lama, Pak Dedi? Ini kita mempersiapkan, ini kan yang pahit adalah untuk 4 bulan. 4 bulan ke depan? Sifatnya kondisional kalau nanti membaik. Ya, ini untuk isolasi batas ini bisa cuma 3 bulan atau 2 bulan. Baik Pak Dedi, saya singkat ke Pak Ari. Dengan apa yang sudah dipersiapkan terkait dengan mitigasi penyebaran virus corona, pencegahan penyebaran virus corona di Tegal, sudah cukupkah itu? Ya, tentu kita harus memprediksi dulu ya, kira-kira ini jumlah kasus yang akan ditangani itu berapa begitu ya. Tapi memang saya rasa kan ini kalau salah belum ada berapa kasus yang saat ini udah berapa Pak Wali Kota? Pak Dedi? Pak Dedi, ya. Saat ini udah di Tegal udah berapa pasien ya yang udah ada? Yang positif? Pak Dedi bisa mendengar suara Pak Ari, ada berapa kasus di Tegal saat ini? Yang positif ini hanya satu. Satu positif ya? Ya, yang PDP ini yang pasien dalam ini pengawasan ini 26 orang. Baik. Ini yang dirawat 14, yang dirawat yang 11 sudah pulang. Oke, Pak Dedi. Untuk orang dalam ini pemantauan ODP ini jumlah totalnya 91. Iya. Oke. Ya, jadi artinya begini bahwa memang paling tidak ya tim kesehatan yang ada itu udah ada pengalaman nih, karena sudah ada pasien yang masuk dan juga sistem tracingnya tadi ketika ini positif sudah di tracing belum sampai mana kontaknya segala macam. Jadi oke lah tadi sudah ada yang ODP, udah ada yang PDP ya kita lihat lagi nanti. Jadi artinya kemudian juga yang mesti yang diperhitungkan berikutnya adalah tadi nih kesiapan APD tadi ya oke tadi sudah dipersiapkan sekitar 7.000 nanti kita lihat lagi. Jadi memang upaya-upaya ini harus dilakukan. Kemudian juga sosialisasi tadi ya mengenai social distancing, kemudian physical distancing ya, kemudian cuci tangan pakai sabun itu di masyarakat juga memang harus selalu diingatkan terus begitu ya. Jadi ya mudah-mudahan lah ya dengan ini sudah dipersiapkan kalaupun nanti ada kasusnya bisa benar-benar dijaga. Tapi yang penting tadi memang kontak fisik tadi itu yang penting. Mitigasi harus disiapkan, masyarakat juga harus disiapkan. Saya akan ke tenaga ahli utama KSP, Pak Dhani. Pak Dhani, kalau merujuk pada pernyataan Presiden tadi bahwa untuk memastikan kebijakan pembatasan sosial agar lebih luas, lebih tegas, lebih disiplin, lebih efektif, maksudnya apa? Apakah ini melalui karantina wilayah secara menyeluruh? Ya, yang dimaksud dengan pembatasan sosial berskala besar itu kita mengacu kepada pasal 59 Undang-Undang Nomor 6 2018 ya tentang karantina kesehatan. Jadi yang dimaksud dengan PSBB itu bagian dari karantina kesehatan. Karantina kesehatan itu sebagai salah satu bentuk respon terhadap yang namanya kedaruratan kesehatan masyarakat. Nah, implementasi ini dibuat lebih ketat daripada social distancing yang kemarin. Kalau social distancing ada beberapa protokol-protokol kesehatan yang dilalui, tapi kalau ini lebih mengkhusus kepada physical distancing dan juga ada punishment, ada undang-undang yang berlaku apabila melanggar dari protokol yang telah ditetapkan dalam pembatasan sosial berskala besar. Jadi bedanya kalau kemarin imbauan, sekarang ada sanksi hukumnya ya? Ada sanksi hukum yang lebih clear, ada pengawasan yang melekat dari TNI dan Polri terhadap implementasi dari PSBB. Disebutkan, Pak Dhani, disebutkan juga oleh Presiden perlu didampingi oleh darurat sipil. Apa maksud dari darurat sipil yang disebutkan ini? Ya, sebetulnya kita fokus sesuai dengan undang-undang tadi. Kita harus melihat
dan melakukan evaluasi total untuk menjalankan PSBB tadi dengan komprehensif, dengan sempurna, agar kita bisa mengeliminir dari penyebaran ini secara lebih luas. Nah, yang dimaksud dengan kedaruratan sipil tadi, apabila pembatasan sosial berskala besar ini ternyata tidak efektif dengan cepat menurunkan angka penyebaran, maka Presiden bisa untuk membuat yang namanya darurat sipil dengan beberapa ketentuan-ketentuan dan undang-undang yang mendasarinya. Catatannya jika tidak berhasil. Oke, Pak Masinton, silakan ditanggapi soal itu. Ya, jadi kalau tentang penerapan darurat sipil itu juga perlu dipertimbangkan kembali. Karena di Perpu tahun 59 itu yang ada mengatur tentang bencana alam. Sementara yang kita hadapin ini adalah pandemi virus COVID-19 ini kategori bencana non-alam. Nah, tapi kalau kemudian pemerintah pertimbangan lain di luar kebencanaan tadi untuk mengatur tertib apa segala macam, menurut saya itu juga harus dijelaskan ke publik agar tidak rancu nanti. Nah, dalam hal ini ada dua perundang-undangan tadi, undang-undang tentang kekarantinaan kesehatan, kemudian undang-undang tentang penanggulangan bencana, dan kemudian pemerintah ya harus tentang kekarantinaan kesehatan ini, pemerintah secepatnya harus membuat peraturan pemerintah. Itu yang harus sebagai aturan pelaksana teknisnya. Nah, ini termasuk tadi yang disebutkan pembatasan sosial lebih luas dengan ada sanksi hukum. Peraturan pemerintahnya harus jelas terkait itu. Ya, di undang-undang sudah diatur, tetapi teknisnya undang-undang kan mengatur hal yang pokok. Tapi teknis pelaksanaan di situ jelas dimandatkan perlu dilakukan peraturan pemerintah untuk membuat teknisnya. Kemudian tentang tadi kekarantinaan itu, keluar masuk ke wilayah di daerah juga itu harus melalui Menteri Kesehatan, peraturan Menteri Kesehatan. Nah, maka ya dalam hal ini maka tadi saya katakan, saya tegaskan, saya dalam konteks ketatanegaraan tadi supaya kepala-kepala daerah menurut saya dengan semangat yang ingin melindungi warganya, hari ini kita bekerja dalam konteks itu, tapi juga kita harus tidak boleh atraktif ini, melihat situasi ini. Mitigasi menjadi penting ya. Nah, penyiapan seluruh perangkat itu menjadi jauh lebih penting dalam rangka kita menyelamatkan masyarakat kita. Kita nanti akan perdalami dan menjamin ketersediaan baik kebutuhan dasar tentang kesehatan, sandang pangan mereka seperti itu. Nanti kita akan bahas termasuk juga dengan peraturan pemerintah yang saat ini tengah digodok oleh pemerintah pusat. Kami akan segera kembali selepas jeda.